Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apep Munawar, NPM 202170029, kelas A, Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai alat-alat meteorologi. Yang pertama, barometer aneroid. Fungsi digunakan untuk mengukur tekanan udara serta digunakan untuk peramalan cuaca, satuan atmosfer dan CMHG. Cara penggunaan atau cara kerja: pertama, selip pada kedua sisi lempengan logam aneroid dihubungkan ke aliran listrik karena jenis ini memiliki bentuk berupa cakram tipis dari logam. Kemudian, pembacaan tekanan udara terjadi apabila terjadi variasi jarak antara dua selip pada lempengan logam. Jika terjadi kenaikan atau penurunan tekanan udara, maka lempengan logam akan ikut memuai ataupun menyusut. Cara penempatan alat: digantungkan di tempat yang sesuai, disarankan tidak di tempat tertutup, tempat yang sering mengalami perubahan suhu dan terkena sinar matahari. Yang kedua, anemometer. Fungsi digunakan sebagai alat pengukur kecepatan angin dan tekanan angin, satuan meter per detik, kilometer per jam, dan milimeter per jam. Cara kerja alat: ditempatkan di daerah terbuka. Pada saat tertiup angin, baling-baling atau mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai dengan arah angin. Semakin besar kecepatan angin meniup mangkok-mangkok tersebut, maka akan semakin cepat pula kecepatan berputarnya piringan mangkok-mangkok. Dari jumlah putaran dalam 1 detik, maka akan diketahui kecepatan suatu angin. Cara penempatan alat: ditempatkan di ruang terbuka. Yang ketiga, penakar hujan biasa ombrometer. Fungsi mengukur jumlah curah hujan selama 24 jam, satuan milimeter. Cara kerja alat: diamati setiap 24 jam sekali, yaitu setiap jam 7. Dengan cara bukakan penakar hujan, kemudian tampuk air hujan dengan gelas penakar untuk diukur jumlahnya. Catat pada buku observasi. Cara penempatan alat: penakar hujan ini dipasang dengan menyekrupkannya pada balok bulat yang dicat putih dan ditanam pada pondasi beton. Tinggi corong sampai dengan tanah diatur hingga mencapai 120 cm. Yang keempat, barometer air raksa. Fungsi alat untuk mengukur tekanan udara, satuannya milibar. Cara kerja alat: diamati setiap jam, baca skala termometer yang menempel pada barometer dalam satuan derajat Celcius, setel nonius sehingga menyinggung permukaan air raksa. Kemudian baca skala barometer, dicatat pada buku observasi. Cara penempatan alat: ditempatkan pada ruangan yang mempunyai suhu tetap atau homogen, tidak boleh terkena sinar matahari dan angin langsung. Dipasang tegak lurus pada dinding yang kuat, tinggi bejana kurang lebih 1 meter dari lantai. Yang kelima, hygrometer. Fungsi alat untuk mengukur kelembapan udara relatif, satuannya Celcius. Cara kerja alat: diletakkan di tempat yang akan diukur kelembapannya. Kemudian tunggu dan baca skalanya. Skala kelembapan biasanya ditandai dengan huruf H atau jika suhu dengan derajat Celcius. Pada saat pengukuran dengan hygrometer, selama membaca hygrometer harus diberi aliran udara yang berhembus ke arah alat dengan secari kertas atau kipas. Sedangkan pada celing alatnya harus diputar. Cara penempatan alat: ditempatkan di tempat yang akan diukur kelembapan udara relatifnya. Yang keenam, termometer bola basah. Fungsi alat sebagai alat pengukur suhu udara dan kelembapan udara, satuan suhu udara dengan Celcius dan kelembapan udara dengan persen. Cara kerja alat: suhu diukur dengan menggunakan termometer yang bulbnya, bagian bawah termometer, dilapisi dengan kain yang telah basah, kemudian dialiri udara yang ingin diukur suhunya. Cara penempatan alat: dipasang di tempat yang ingin diukur suhu udara dan kelembapan udaranya. Yang ketujuh, termometer bola kering. Fungsi alat sebagai pengukur suhu udara dan kelembapan udara, satuannya Celcius, Kelvin maupun Fahrenheit. Cara kerja alat: air raksa yang terdapat dalam termometer akan mengembang ketika menerima panas dari media yang diukur, sehingga akan menunjukkan angka tertentu pada skala termometer. Cara penempatan alat: ditempatkan pada tempat yang akan diukur suhu udara dan kelembapan udaranya. 8. Barograf. Fungsi alat sebagai pencatat tekanan udara secara otomatis, satuan milibar. Cara kerja alat: arah angin akan menggerakkan pena pencatat pada kertas pias sehingga akan diketahui tekanan udaranya. Cara penempatan alat: ditempatkan pada tempat yang akan diukur tekanan udaranya.
9. Panci penguapan. Fungsi alat sebagai alat untuk mengukur penguapan yang terjadi pada suatu permukaan area tertentu seperti danau, waduk, sungai, dan sebagainya. Satuan milimeter. Cara kerja alat: diukur ketinggian air pada panci yang berdiameter 120 cm setiap pagi, dan temperatur dicatat dengan termometer apung. Mencatat angka pada anemometer yang menunjukkan arah dan kecepatan angin. Pengukuran ini dapat mewakili daerah sekitarnya. Cara penempatan alat: ditempatkan pada suatu tempat yang ingin diketahui tingkat penguapannya. 10. Automatic Weather System. Fungsi mengukur unsur cuaca seperti temperatur, kelembapan udara, tekanan udara, kecepatan angin, dan radiasi matahari secara otomatis. Satuan yang digunakan: temperatur dengan Celcius, kelembapan dengan persen, tekanan udara dengan milibar, kecepatan angin dengan kilometer per jam, dan radiasi matahari dengan sentimeter persegi per menit. Cara kerja alat: terdapat sensor temperatur, kelembapan, hujan, solar radiation, dan net radiation, dan tekanan. Sensor-sensor tersebut akan mengirim data-data unsur cuaca tertentu yang kemudian disimpan dalam data logger yang diteruskan ke komputer. Sensor cuaca mengirimkan data real-time langsung ke display pencatatan data cuaca setiap 10 menit. Data tersimpan di data logger. Pengambilan data bisa menggunakan data collect. Pemilihan data dari data logger ke komputer. Batas baterai di data logger hanya 3 jam. Jika terjadi mati lampu atau listrik lebih dari 3 jam, maka sensor cuaca tidak dapat mengirimkan data ke data logger dikarenakan tidak adanya daya listrik. Cara penempatan alat yaitu dipasang pada tiang setinggi 10 meter di lahan terbuka ataupun lapangan. 11. Actinograph bimetal. Fungsi alat sebagai alat mengukur ataupun pencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari. Satuannya watt per meter persegi. Cara kerja alat: awal operasi dimulai pada pukul 06 waktu setempat, saat matahari belum bersinar. Buka penutup alat dan lepaskan, pukul drum dari sapnya, pasang kertas pias. Sisi pias tepat terhimpit di penjepit. Pukul hidupkan drum system, pasang drum clock kembali ke tempatnya, putar drum clock supaya ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran. Tutup kembali penutup setelah matahari terbenam selama 1,5 jam. Pias harus diambil pada hari berikutnya dan ulangi langkah tersebut. Cara penempatan alat: ditempatkan di ruang terbuka. 12. High volume air sampler. Fungsi alat sebagai pengukur partikel kecil padat aerosol di udara seperti debu, karbon, dan lain-lain. Satuan mikrogram. Cara kerja alat: sensor suhu terbuat dari logam. Jika udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Jika udara dingin mengerut, gerakan pena turun. Sensor kelembapan udara tersebut dari rambut manusia. Jika udara basah, rambut akan memanjang, dan jika udara kering, rambut akan memendek. Cara penempatan alat: ditempatkan di ruang terbuka. 13. Risimeter. Fungsi alat untuk mengukur evapotranspirasi. Satuan milimeter. Cara kerja alat: sedot air perkolasi dan diukur. Jika sebelum ada hujan lebih besar atau sama dengan lisimeter 10 mm, tidak perlu disiram. Jika hujan 5-10 mm, siram lisimeter dengan air 5 liter. Jika tidak ada hujan, siram lisimeter dengan air 10 liter. Cara penempatan alat: ditempatkan pada tanah dengan vegetasi tertentu yang ingin diketahui tingkat evapotranspirasinya. 14. Hook Hawk dan Stilwell. Fungsi alat sebagai alat untuk mengukur perubahan permukaan air dalam panci. Satuan milimeter. Cara kerja alat: alat ini berupa batang berskala dan sebuah sekrup yang berada pada batang tersebut, yang digunakan untuk pembantuan letak ujung jarum pada permukaan air di dalam panci. Sekrup ulir ini berfungsi sebagai mikrometer dengan 50 bagian skala. Satu putaran penuh mikrometer menunjukkan perubahan ujung jarum 1 mm. Cara pengukurannya: putar sekrup pengatur pada pengukur hook pelan-pelan sampai ujung jarum tepat berada pada permukaan udara. Angkat hook Hawk dan catat skala yang ditujukan pada sekrup mikrometer. Stilwell ini membuat air dalam bejana menjadi tenang dibandingkan dengan air pada panci, sehingga penyetelan ujung panci dapat lebih mudah dilakukan. Cara penempatan alat: ditempatkan pada panci. 15. Termometer apung maksimum dan minimum. Fungsi alat: mencatat suhu maksimum dan minimum udara yang terjadi selama 24 jam. Satuan Celcius.
Cara kerja alat, suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks termometer dalam atas dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks tabung dalam bawah. Untuk mengukur kedudukan indeks kembali, setelah suhu dibaca digunakan magnet batang. Cara penempatan alat, diletakkan terapung di permukaan air. 16. Termohygrograf. Fungsi alat, mencatat suhu udara dan kelembapan udara nisbi. Satuan Celcius dan persen. Cara kerja alat, sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Jika udara dingin mengerut, gerakan turun. Sensor kelembapan udara terbuat dari rambut manusia. Bila udara basah, rambut memanjang, dan bila udara kering, rambut akan memendek. Cara penempatan alat dapat ditempatkan di sangkar meteorologi. 17. Termometer rumput minimum. Fungsi alat, mengukur suhu terendah atau minimum rumput pada suatu periode pengamatan. Satuan Celcius. Cara kerja alat, diamati pada pukul 7. Jika suhu turun, alkohol akan menyusut dan naik. Permukaan alkohol akan naik sedangkan indeks tetap menunjukkan skala terendah yang dicapai suhu udara. Setelah dilakukan pengamatan ataupun pembacaan skala, indeks harus dikembalikan kembali ke dalam suhu pada waktu tersebut. Cara penempatan alat, ditempatkan pada tempat dengan vegetasi rumput. 18. Penakar hujan otomatis Hellman. Fungsi alat sebagai pencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelebatannya. Satuan milimeter. Cara kerja alat, jika terjadi hujan, air masuk ke corong. Air mengalir ke tabung pelampung melalui selang dan mengangkat pelampung pena yang terhubung ke pelampung. Merekam data ke kertas pias. Kertas pias berputar seirama dengan gerakan clock drum. Jika jumlah curah hujan yang mencapai 10 mm, maka air tersebut tumpah melalui pipa level dan mereset pena ke posisi 0. Demikian proses ini terjadi berulang. Cara penempatan alat, ditanam di tempat terbuka. 19. Psikrometer standar. Fungsi alat sebagai alat untuk mengukur suhu udara dan kelembapan udara. Satuan Celcius dan persen. Cara kerja alat terdiri dari 4 buah termometer, yaitu termometer bola kering, termometer bola basah, termometer maksimum, dan termometer minimum. Termometer bola kering menunjukkan suhu udara. Termometer bola basah digunakan untuk mencari kelembapan udara dengan bantuan tabel. Termometer bola basah, bola air raksa harus selalu basah dengan menggunakan kain muslin yang selalu basah oleh air murni. Termometer maksimum digunakan untuk mencari suhu maksimum dalam sehari. Cara penempatan alat dapat ditempatkan pada sangkar meteorologi. 20. Termometer tanah gundul. Fungsi alat sebagai alat untuk mengukur suhu tanah gundul. Penerapannya, kita dapat mengetahui dengan mudah jenis tanaman yang dapat tumbuh seperti tanaman yang berumur pendek, misalnya kacang-kacangan, padi, dan berbagai jenis tanaman yang cocok untuk tanah gundul. Satuan Celcius. Cara kerja alat, jika suhunya naik, maka air raksa dalam reservoir akan naik dan menunjukkan skala pada pipa. Cara penempatan alat, ditempatkan pada tanah gundul. 21. Sangkar meteorologi. Fungsi alat sebagai tempat untuk menyimpan alat-alat pengamatan, melindungi alat meteorologi yang ada di dalamnya dari radiasi matahari langsung. Cara kerja alat, diisi dengan alat-alat pengamatan meteorologi. Cara penempatan alat, didirikan di tempat terbuka.